tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintunya para aulia tarim. Indonesia ini adalah miliknya para aulia tarim. Cobalah direnungkan dan difikir, diangan-angan. Kita ini bangsa seperti bangsa apa? Apakah kita ini bangsa yang sangat jelek, bangsa yang sangat hina, bangsa yang sangat rendah? Tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan seperti itu, malah bangga dipuja-puja. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tarim. Hampir setiap kota. Coba kita lihat Jakarta. Siapa yang di Jakarta? Habib Ali Kuitang Al-Habsyi dari Hadramaut Tarim. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Hadramaut Tarim. Terus Habib Hussein Luar Batang, Al-Idrus, Hadramaut Tarim. Sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramaut, semuanya Hadramaut Tarim. Saya kembali ke Cirebon, Sunan Bonang, dari keturunan Amul Faqih, Hadramaut Tarim. Terus aulia yang di sana sampai ke Tuban, Habib Qadir bin Qutban, dan Sunan siapa itu di Tuban? Sunan Bonang di Tuban, apa di Cirebon Sunan Bonang? Sunan Giri di Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdha, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Muhdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Hussein Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramaut Tarim. Sudah produk Hadramaut Tarim Husaini, kembali kepada Sayyidina Husain. Yang kita dengar ada salah satu salihin mengatakan ketika dia bukan dari Hadramaut Tarim, ketika diminta untuk datang ke Indonesia berdakwah, beliau mengatakan Jawa ini milik Tarim sudah. Milik Hadramaut Tarim. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kebangsaan. Bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Karena para ulama kita sudah mengajarkan hubbul watani minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Nah, anehnya banyak sekali orang Islam di Indonesia yang merasa bangga tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah pintunya para aulia tarim. Indonesia ini adalah miliknya para aulia tarim. Cobalah direnungkan dan difikir, diangan-angan. Kita ini bangsa seperti bangsa apa? Apakah kita ini bangsa yang sangat jelek, bangsa yang sangat hina, bangsa yang sangat rendah? Tatkala ada orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan seperti itu, malah bangga dipuja-puja. Kan aneh. Cobalah berpikir waras. Bagaimana kalau seandainya ini orang-orang Mesir di Indonesia juga mengatakan hal seperti itu? Orang-orang Mesir mengatakan Indonesia ini miliknya para aulia Mesir. Indonesia ini adalah pintunya para aulia Mesir. Atau orang-orang Amerika mengatakan begitu. Indonesia itu miliknya orang Amerika. Atau orang-orang Cina mengatakan bahwa Indonesia itu miliknya orang-orang Cina. Terus kita bangga. Kita ini bangsa model apa? Ini namanya bentuk penjajahan.
Coba kita renungkan lagi. Kalau kita misalnya nih bareng-bareng ke Yaman, kita ke Yaman terus kemudian kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya para aulia Indonesia. Apa tanggapan mereka kira-kira? Dan ininya lagi aneh orang Indonesia ini. Sudah direndahkan, dihina-hina. Mereka dipuja-puja setinggi langit. Nggak bisa begitu kawan. Ini bukan soal agama, ini soal bangsa. Ini soal negara. Cobalah direnungkan lagi kalau seandainya misalnya nih ada orang-orang Indonesia misalnya ke Amerika sana, terus kemudian mengatakan Amerika ini adalah pintunya orang-orang Indonesia. Amerika adalah miliknya orang-orang Indonesia. Oh, segera diusir tuh orang-orang Indonesia dari sana. Tapi anehnya orang Yaman di Indonesia ini bebas sebebas-bebasnya. Dan mereka selalu menyerang bangsa lain. Kemudian orang-orang yang terlalu cinta buta, ya ikut buta. Mohon maaf, kami berkali-kali debat di grup WA. Kami sangat membela bangsa kita menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang bermartabat, bangsa yang cerdas, bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa manapun. Dan siapapun bangsa manapun dari luar negeri yang ke Indonesia harus menghormati orang Indonesia, harus memuliakan orang Indonesia. Ndai, butanya luar biasa. Mohon maaf saya sampai dihujat mati-matian gak masalah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Kemudian mereka mengatakan itu bukan hadis, benar. Itu bukan hadis, tetapi maknanya adalah benar. Guru kami selalu wanti-wanti wasiat kepada kami, pertahankan bangsa dan negara. Pertahankan. Mengapa? Kamu lihat tuh orang-orang Kurdi. Orang-orang Kurdi itu walaupun mereka cerdas, pintar, tetapi mereka nggak memiliki negara. Karena memang kurang hubbul watan, kurang cinta tanah air, sehingga negara mereka dijajah oleh bangsa manapun. Dan kamu bisa melihat tuh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu terusir dari negaranya sendiri dan mereka tidak punya negara. Akhirnya orang-orang Yahudi menjajah Palestina. Palestina diakuin. Lalu apakah kita ingin seperti itu? Kita ini diakuin sebagai orang-orang Yaman. Negara kita adalah miliknya Yaman. Kita akan menjadi budak. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki bangsanya sendiri. Orang Indonesia itu nggak berhak memiliki negara sendiri. Karena apa? Budak kacung. Saya itu heran. Ada orang yang ngaku sebagai, tapi nggak paham tentang cinta tanah air. Ada orang yang ngaku sebagai kiai, tapi nggak paham tentang bagaimana kita dianugerahi oleh Allah negara. Negara ini perlu kita perjuangkan. Seenaknya saja orang-orang Yaman mengatakan bahwa Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Sebenarnya kalau saya yang punya kekuasaan, kalau saya yang punya kebijakan, tak usir tuh mereka. Diusir semua. Negara kita punya kedaulatan. Negara kita punya kehormatan. Siapapun bangsa lain yang di Indonesia yang seenaknya nggak punya adab, nggak punya aturan, harus segera ditangkap, dideportasi ke negaranya. Kalau perlu dihukum. Enggak, seolah-olah Indonesia itu negara yang bisa dilecehkan oleh siapapun. Ini saya live. Kadang mohon maaf. Nah, orang Indonesia perlu pahami ini, mohon maaf ya. Masa orang Yaman segitu banyaknya? Sebanyaknya orang Yaman itu kan pasti ada petani, ada pekerja, ada tukang bangunan, ada buruh, macam-macam lah. Apalagi Yaman itu negara miskin. Kemudian datang ke Indonesia, mereka ngomongnya melepuk, bohong, dusta. Orang-orang Yaman itu Masya Allah semuanya wali-wali Allah. Tukang tambal ban di jalan-jalan wali Allah, didaftar menjadi wali Allah. Para pedagang-pedagang di pasar wali-wali Allah. Semuanya wali Allah. Sehingga orang-orang Yaman kalau di Indonesia ini, orang-orang Yaman ke Indonesia harus dihormati,
harus dicium tangannya, harus dipikir dong, dipikir. Terus yang kedua, karena mereka merasa wali-wali Allah. Di Indonesia mengatakan seenaknya Indonesia ini miliknya orang-orang Tarim. Indonesia ini miliknya para aulia-aulia Tarim. Aulia dari mana? Ayo. Kemudian yang ketiga, setiap orang Yaman yang ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, langsung dipercaya begitu saja. Pikir dong, pikir, orang segitu banyaknya ke Indonesia ngaku sebagai cucu Nabi, diterima semua. Makanya saya ingin bangkit, bangsa kita harus bangkit. Ke Yaman sana mengatakan bahwa Yaman miliknya orang Indonesia. Jangan seenaknya orang-orang Yaman di Indonesia mengatakan bahwa Indonesia miliknya orang Yaman. Dan anehnya orang Indonesia itu manggut-manggut saja. Cobalah kita renungkan. Dan mereka mengatakan bahwa semua bumi itu adalah miliknya Allah. Benar. Semua bumi, langit dan seterusnya ini miliknya Allah. Seluruhnya miliknya Allah. Tetapi ada aturan, ada hukum, ada undang-undang. Kalau mereka membodohi orang-orang Indonesia bahwa bumi seluruhnya milik Allah, tolong balik kata-kata itu. Istrinya Habib itu milik Allah. Boleh enggak digagahi seenaknya? Boleh enggak? Istrinya Habib itu juga miliknya Allah. Harta bendanya Habib juga miliknya Allah. Boleh enggak kita ambil seenaknya? Cobalah renungkan. Ini kebangetan bangsa kita ini. Saya mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia bangkit. Kita enggak boleh ketergantungan dengan bangsa manapun. Baik itu bangsa Cina, bangsa Yaman, bangsa Amerika, bangsa manapun. Indonesia itu adiluhung. Budayanya, etikanya, sopan santunnya, adat istiadatnya, sudah sejak dulu bangsa Indonesia itu memiliki kebudayaan yang luhur. Lah kok sekarang kita nggak pede dengan kebudayaan kita sendiri itu loh. Aneh. Budaya-budaya Indonesia aslinya mau dihina seenak-enaknya. Makanya belajar. Makanya mohon maaf, antar ulama berhadapan dengan para ulama. Mohon maaf, sekarang kami sudah mulai agak mangkel, udah agak marah. Lawang bangsa kita, negara kita diakui oleh mereka, loh kok malah kita tunduk-tunduk saja, manut. Kita ke Yaman bareng-bareng. Kita mengatakan bahwa Yaman itu miliknya orang Indonesia. Jangan menjadi orang Tarim. Kok diam saja? Ini kebangetan. Kebangetan itu mbok ya jangan kebangetan, banget-banget. Perhatikan ya, perhatikan nih, catat 3 hal ini, catat 3 hal. Yang pertama, orang Indonesia itu terlalu percaya kepada orang-orang Yaman yang mengaku bahwa setiap orang Yaman itu wali-wali Allah. Ini kan enggak masuk akal sama sekali. Luang Abroha saja, Raja Abraha itu ya dari Yaman. Gimana tuh? Kemudian yang kedua, orang Indonesia ini manggut-manggut saja tatkala orang-orang Yaman bilang bahwa Indonesia ini milik para aulia Yaman, manggut-manggut doang. Negara yang begitu subur, makmur, rakyatnya kemana-mana jadi TKI TKW, di sana menderita. Dan anehnya lagi orang-orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ini bangsa model apa? Coba renungkan lagi. Negaranya begitu subur, luas, apa saja ada di Indonesia, tetapi rakyat banyak yang keluar negeri menjadi pembantu rumah tangga. Di sisi lain orang luar ke Indonesia dipuja-puja. Ayo bangkit, bangkit. Kalau tidak kita siapa lagi? Camkan ini. Pertama, siapapun bangsa luar ke Indonesia harus tunduk hormat kepada bangsa Indonesia. Kita sudah mulai bangkit. Baik itu Cina, baik itu Eropa,
baik itu Amerika, Timur Tengah, orang Yaman, siapapun yang di Indonesia harus menghormati orang Indonesia. Tidak boleh mengklaim Indonesia seenaknya. Ini luar biasa. Yang paling menyakitkan bagi saya adalah mereka ini ngaku kiai, ngaku ustadz, ngaku sebagai ulama, tapi tatkala Indonesia dikatakan bahwa Indonesia itu milik para aulia tarim,